Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan mereview ya. Ada dua buah reel ya. Kategorinya ini UL ya. Jadi untuk model-model ultralight tipe, seperti kalau mau kita pakai untuk casting, ngudang juga oke. Ya ini saya coba review ya, ada dua buah reel keluaran dari Exory dan satu lagi dari Kyoto ya. Untuk Exory ini adalah Exory Atomics ukuran 500 dan Kyoto untuk ukuran 800. Fiturnya kalau untuk fitur dan spesifikasi di sini 6+1 ball bearing. Kalau yang Kyoto Claw 10+1 ball bearing. Saya pikir ball bearing sih untuk kategori UL ini terlalu berlebihan ya. Kemudian kalau Exory tadi dia punya big bell arm ya, jadi bell armnya itu ukurannya besar, aluminium spool, interchangeable handle, screw in power handle, jadi ini sudah power handle ya. Kemudian ini computerized balance rotor. Sedangkan untuk Kyoto Claw ya, dia punya spesifikasi untuk gear rasionya sini sudah ada keterangan 5.2:1 ukuran 500, 800 nya sama, ball bearingnya 10+1. Kemudian dia punya forged aluminium spool. Selanjutnya power drive gear, rack life interchangeable handle, computer balance rotor, high tensile strength plastic body ya. Jadi untuk bodinya ini ABS ya, seperti itu, plastik ABS. Jadi ya kekuatannya lumayan lah ya, bisa dikatakan setara dengan grafit ya. Sedangkan kalau untuk Exory Atomic memang tidak ada keterangan ya, namun di beberapa informasi itu dikatakan bahwa ini grafit ya teman-teman ya. Ya seperti ini penampakan boxnya, kita langsung saja lihat ya untuk Exory Atomic. Oke, ini kalau untuk desainnya oke lah ya teman-teman ya, seperti reel-reel mewah, model-model kekinian ya. Jadi ini salah satu nilai tambah ya. Ya kita lihat langsung ya, kalau di sini tidak ada, ini tidak ada seal ya. Kita langsung pasang saja dulu. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita lihat untuk Kyoto Claw. Ya kalau untuk Kyoto ini ada beberapa warna ya, teman-teman bisa lihat di brosur online-nya saja. Oke ya, seperti ini ya penampakan kedua buah reel. Ini dari Exory teman-teman, dan satu lagi dari Kyoto Claw. Ya penampakannya seperti ini. Yang Kyoto ini ukuran 800, sedangkan kalau yang Atomics ini hanya ada ukuran 500 ya. Sedangkan kalau untuk Kyoto ini punya dua ukuran, 500 dan 800. Ya penampakannya ya, kalau secara sepintas sih Atomics ini lebih menarik ya desain warnanya dibanding Kyoto. Sedangkan kalau untuk harga ya, harga ini dibanderol hampir sama ya di online shop. Ini di sekitar 150.000 dan ini sudah sama-sama power handle. Ya ini bisa jadi referensi lah ya teman-teman ya, buat main ngudang ya, kemudian casting. Oke, kita coba lihat dulu untuk putaran Exory Atomic. Rata-rata lumayan seperti inilah ya. Kemudian yang Kyoto, oke sama ya.
Untuk suara clicker, ya suara clickernya kecil, ya. Ini sudah bisa dipastikan belum menggunakan advance clicker, masih gear. Ini juga sama, ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita coba timbang dulu ya untuk kedua reel ini ya. Oke teman-teman ya, untuk berat dari Exory Atomic ukuran 500, beratnya ada di 137 gram. Sedangkan untuk Kyoto Claw ya di ukuran 800, ya ini beratnya ada di 162 gram. Sekali lagi ya teman-teman ya, ini saya tidak bisa compare apple to apple ya. Ya dalam artian karena memang ukurannya berbeda, jadi tidak bisa jadi patokan ya mana yang lebih ringan. Ya namun yang jelas ini bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman sekalian. Yang jelas kalau untuk Atomics ini ya, ini beratnya lumayan ringan ya. Sedangkan kalau untuk Kyoto Claw ukuran 800 ya, ini beratnya tadi udah bisa dilihat oleh teman-teman yang memang agak lebih berat ya. Jadi kita bandingkan ini dengan kedua buah reel tanpa spool ya. Kita coba lihat beratnya seperti apa. Oke, untuk yang Atomic ya, Atomic 500, ini beratnya ada di 108 gram. Kemudian untuk Kyoto Claw ukuran 800, dia 131 ya. Jadi walaupun tanpa spool, beratnya masih lebih berat Kyoto ya. Karena ini high tensile ya, dalam artian memang lebih padat untuk plastiknya, ABS-nya ya. Sedangkan ini kan grafit ya. Kalau grafit memang lebih ringan ya teman-teman ya. Seperti ini, teman-teman juga bisa lihat ya dalemannya. Kebetulan udah kita buka, sama-sama masih pakai gear ya. Dan untuk washernya ya, washernya ini berbeda sedikit ya. Ini warnanya saja berbeda. Oke, kemudian kita coba cek ya untuk bagian dari bel armnya, otomatisnya ya, main ya. Dan untuk anti reverse-nya ya sudah tidak ada jeda. Kemudian kalau untuk yang Kyoto Claw sama ya. Kemudian untuk anti reverse-nya ya, one way clutch-nya juga sudah tidak ada jeda lagi. Ya kita coba lihat dulu untuk bagian drag washer system dari Exory Atomic. Untuk drag knob spoolnya belum ada seal. Ya kita coba cek ada kandungan ferrit. Ya ada. Oke, kemudian kita coba cek untuk washer. Washernya hanya terdiri dari dua drag washer berbahan vel dan dua key washer ya. Coba kita cek untuk kandungan ferritnya ada. Oke. Kemudian untuk Kyoto saya pikir sama lah ya, di harga 150.000 ya teman-teman ya. Kita tidak bisa berharap banyak. Ada harga ada rupa ya. Namun kalau teman-teman pilih seperti Elito keluaran terbaru Genius DX seri 2, nah itu oke lah ya. Kalau kita mau cek dalemannya, saya pikir sih wah ya. Dia sudah pakai carbon drag ya. Oke, sama ya, terdiri dari dua drag washer berbahan vel dan juga ada key washer. Ya, masih mengandung ferrit. Ya, untuk udangan, untuk kolaman, ikan-ikan kategori kecil masih oke lah ya. Oke, lanjut ya. Kita coba lihat dari bagian bell arm assembly-nya ya. Bell arm assembly kita coba cek untuk bagian spring guide-nya, apakah dia sudah pakai besi atau pakai plastik, ataukah sudah pakai per ya. Ternyata dia pasti pakai plat spiral ya teman-teman ya, seperti ini. Oke. Sedangkan kalau untuk Kyoto Claw, kita cek dulu.
Untuk spring guide sama ya, dia masih pakai plat spiral ya, seperti ini ya. Oke. Ya. Kemudian kita lanjut ya, kita cek line rollernya. Ya, kalau untuk Kyoto kita temukan di sini ada line roller ya. Kemudian tidak ada ball bearing ya teman-teman ya. Jadi dia hanya ada line roller saja ya, seperti ini ya, tanpa ada bearing ataupun bushing ya. Kosong ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau untuk atomic kita coba cek. Ya, ini line rollernya sama ya, belum ada ball bearing juga ya. Oke, seperti ini ya. Oke teman-teman ya, jadi kalau kita lihat ya, untuk bagian line roller ya, bagian line roller maupun dari bagian spring guide-nya ya, dia masih pakai model plat ya, masih pakai model kawat ya, kawat spiral ya, dibuat seperti ini ya, masih pakai model plat kawat. Kemudian juga ini sama, yang Kyoto juga seperti itu. Jadi kalau untuk sejauh ini ya sama saja ya teman-teman ya, tidak ada yang begitu istimewa ya. Saya pikir sih kalau untuk mudangan ya oke-oke saja lah ya teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa cek juga ya untuk Genius DX di konten saya sebelumnya. Jadi untuk spring guide-nya dia sudah pakai spring model pair ya. Jadi agak lebih bagus ya, dan juga sudah ada bearing ya. Bearing atau bushing ya, saya lupa. Tapi silahkan dicek aja nanti di Genius DX. Jadi untuk sementara ini sih saya pikir berbeda harga tidak terlalu jauh ya, hanya terpaut 10.000 ya, 10 sampai 20.000 paling tinggi maksimal ya, masih oke lah ya kalau untuk pilih Genius DX ya. Tapi Genius DX Gen 1 ya teman-teman, kalau untuk yang Gen 2 itu sudah wah ya, di harga 300 ribuan. Saya pikir sih yang lainnya ya untuk dalaman sama lah ya, tidak terlalu berbeda jauh. Saya tidak akan berkomentar banyak ya. Namun karena di sini kita hanya ingin membandingkan ya kedua buah Real UL ya di harga 150 ribuan ya, teman-teman akan dapat ya seperti inilah ya teman-teman ya. Jadi saya pikir sih mungkin tidak terlalu banyak yang akan saya review. Lebih tepatnya ini unboxing saja ya teman-teman, lebih tepatnya ini unboxing saja. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk pakai di udangan ya, ataupun dipakai untuk di ikan-ikan kategori kecil yang sekilo 2 gitu ya, 5 ons ya, main harian oke juga lah ya. Ya namun pertimbangkan juga untuk dari sisi harga, dengan nambah sedikit mungkin teman-teman bisa dapetin yang lebih wah ya. Ya mungkin itu saja dulu ya teman-teman ya, unboxing dari dua buah Real UL, Exory Atomic 500 dan Kyoto Cloud 800 ya. Dan ini bisa jadi salah satu referensi pertimbangan ya buat teman-teman kalau memang hanya ingin mencari sebuah reel yang ringan ya, ini bisa jadi pilihan. Tetapi kalau untuk multi talent ya, dalam artian bisa digunakan untuk target sasaran selain yang UL ya, mungkin bisa melirik ke brand-brand lain yang ukurannya jelas mungkin ya agak meningkat dikit ya, ukuran 1000, ataupun ya beli yang ukuran
tetap 800 tapi dengan spesifikasi yang wah seperti Hemus Kalista dan yang lainnya ya. Banyak juga ya yang wah ya seperti Genius DX seri 2 dan yang lainnya. Oke, itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin terus channel Homi Fishing, dan nantikan di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.